Kami ada di ruangan Pendeta HKBP Rawamangun, Pendeta Banner Siburian MTH. Beliau kita tahu akan memberi diri mencalonkan Sekjen HKBP. Dan beliau 2 hari yang lalu bertepatan 58 tahun, tanggal 21 November 2024, Amang 58 tahun. Selamat ulang tahun, Amang. Amin. Terima kasih. Kita berbincang, ini bukan kontestasi politik, tapi perhelatan akbar pesta rohani Node Bodang HKBP akan dimulai, dan disitulah akan dipilih nanti terutama 5 pucuk pimpinan HKBP. Amang mencalonkan diri menjadi sekjen, yang kita tahu bahwa tugas dari sekjen ini sangat besar dan sangat sentral untuk mengelola organisasi HKBP yang begitu besar. Apa kira-kira gagasan Amang mencalonkan diri menjadi sekjen? Gagasan yang pertama sebetulnya kerinduan untuk memanage segenap administrasi dan manajemen keuangan yang ada di HKBP kiranya semakin bersih, semakin rapi, semakin terdata segala sumber yang ada dan terdata dengan baik, sempurna begitu. Era kita ini kan era informasi teknologi yang sangat masif, terutama karena internet memajukan banyak hal. Tidak bisa tidak sekarang kita tidak bisa menafikan bahwa digital itulah memudahkan pekerjaan banyak hal, termasuk administrasi. Tugas sekjen itu kan juga bagian dari bagaimana mengelola, menata administrasi di organisasi besar ini. Apa kira-kira yang harus dipakai nanti ke depan, termasuk digital, untuk perkembangan relevan HKBP? Tentu administrasi ini kita kelola sekali lagi dengan lebih rapi, bersih, terdata, dan tertata dengan baik. Jadi itu bisa mungkin bagian yang manual dipakai, yang untuk hal-hal seperti itu, tetapi untuk hal-hal yang sifatnya nanti di zaman IT ini, itu kita harus manage sehingga semua komponen yang ada di HKBP bisa melihat itu secara transparan dan lebih memudahkan setiap pelaksanaan administrasi itu di semua gereja-gereja yang ada di seluruh HKBP, baik di lembaga-lembaga dan dalam seluruh organ-organ pelayanan yang ada di HKBP. Jadi dua-duanya kita pakai, hal-hal yang sifatnya masih manual tetap kita pertahankan, walaupun pasti ada kombinasinya juga, yang manual ini dengan yang IT ini. Tapi sesuai dengan kebiasaan di HKBP, memang yang manual itu harus dipertahankan, tetapi dalam rangka memudahkan untuk membantu, ya kita pakai teknologi yang ada. Teknologi ini tidak bisa kita tolak, kita harus sambut dengan baik, kita manfaatkan dengan baik. Kalau ke depan, agar data kita juga, jemaat HKBP yang besar ini bisa dikumpulkan di satu base data besar, tentu membangun sistem. Bagaimana ke depan HKBP memiliki bukan hanya web saja, tapi memiliki sistem jejaring bahwa mandiri untuk mengelola datanya sendiri begitu. Nah itu memang yang kita sebut dengan big data HKBP nanti, yang sebagian besar boleh nanti dilihat di big data ini, apakah itu websitenya, apakah itu database-nya, ya mudah-mudahan nanti paling tidak dibingkai dalam sebuah aplikasi database HKBP. Dan itulah dulu yang kita namakan big datanya. Dan seluruh unsur-unsur sekretariat, manajemen, pelaporan, nanti semua di cover dalam sebuah aplikasi database ini.
dan kita namakan itu big data HKBP. Dan pikiran itu ada Pak Banner ya ke depannya? Ya, saya kira memang kita harus sampai ke situ. Ya. Kita punya anak-anak muda yang banyak kok di bidangnya, ahli IT di bidangnya, pendeta juga sudah banyak ahli di bidangnya. Dan kalau itu kita pakai dengan sinergi, ya tidak ada yang mustahil untuk mencapai ke situ. HKBP terutama di kota memang sudah agak mengikuti perkembangan yang ada. Iya. Misalnya di hampir semua HKBP terutama di kota memiliki ya terhubung, ada videonya, ada konten-konten yang mereka produksi. Iya. Tetapi bagaimana mengkoneksikan ini? Karena masing-masing kan ya buat sendiri tapi tidak terkonek. Iya. Ke depan kan ini penting, konten-konten yang sudah diproduksi itu misalnya menghadirkannya terkoneksi. Saya ingat juga Pak Banner sejak awal sudah pernah buat web Sinantan ya. Emang itu kan juga dalam rangka bagaimana ke depan kita sudah berpikir online begitu. Iya. Ya seperti itu, dalam satu aplikasi database itu ya jejaring itu bisa masuk di situ kan, ibarat kamar-kamar. Distrik misalnya distrik 1 sampai 32 dalam satu distrik itu dia diurai lagi dalam satu resoknya. Ya. Lalu setiap orang yang mencari informasi di distrik tertentu atau bahkan di hurian tertentu, ya dimulai dari distrik mana, diurai lagi ke resok mana, ke huriannya, sehingga pada akhirnya bisa ditemukan. Maka mencari konten-konten juga, video misalnya, live streaming misalnya, atau website, ya bisa dilihat di situ. Jadi dalam sebuah rumah besar lah ini, big data kita ini, tapi di situ ada masing-masing kamar-kamar, kita sebut namanya kamar-kamar dulu, distrik per distrik, dan seluruh kegiatan dari resort misalnya dapat ditemukan di situ. Jadi seluruh jejaring itu bisa dilihat dalam satu database yang besar, yang sebuah big data ini. Di kepemimpinan Eporus Robinson Butar-Butar, satu yang sangat diingat, tentu banyak hal yang dikerjakan. Iya. Bagaimana sentralisasi keuangan itu diwujudkan. Yang dulu tertunda-tunda. Tapi yang menarik, HKBP Rawamangun menjadi pelopor atau nomor 1 penyumbang terbesar ke Peraja Dana begitu. Apa yang Amang Banner sambut, apa yang Amang bangun di jemaat agar juga sadar bahwa sentralisasi keuangan itu HKBP Rawamangun tidak rugi memberi lebih besar ke pusat begitu. Ya, pertama-tama kita menyambut keputusan Sinode Godang 2022 yang memutuskan untuk pelaksanaan sentralisasi ini. Saat itu sebetulnya ada tarik-menarik, kita sudah sentralisasi keuangan atau sentralisasi penggajian. Ya. Sebetulnya secara jujur saya sendiri waktu itu masih mengusulkan sentralisasi penggajian ini. Karena ini sesuatu yang baru, butuh karakter yang baru, bahkan butuh semangat yang baru, kesadaran yang baru bagi semua pihak. Namun karena Sinode telah memutuskan, ya otomatis kita harus melakukan itu dan berusaha melakukan yang terbaik untuk HKBP. Nah, di Rawamangun sebetulnya ini membutuhkan sosialisasi yang cukup panjang. Nah, walaupun saya secara pribadi masih menginginkan sentralisasi penggajian waktu itu, tapi sebuah konsekuensi logis keputusan di Sinode kan mengikat untuk semuanya. Maka saya memang secara khusus meminta rapat jemaat di Rawamangun agar menerima ini dengan tulus, dengan sepenuh hati, dan tidak menjadi sebuah perdebatan panjang untuk melakukan itu. Gagasannya, ide yang kita ungkapkan ialah dengan menerima dan menyambut sentralisasi ini, secara tidak langsung kita juga telah turut membantu jemaat-jemaat yang selama ini bergumul terhadap perbelanjaan para pendetanya.
Jadi ini yang kita jual. Melakukan sentralisasi secara simultan kita telah membantu.